Yo, selamat datang di edisi perdana channel kita, guys. Yoi. Kenalin, nama gue Maim. Seperti yang kita tahu, gue sangat tidak terkenal di beberapa channel yang tidak terkenal sebelumnya. Kali ini seperti yang udah-udah dan siang ya, sampai selanjutnya gue bakal lagi-lagi ditemenin sama sohib gue, Bobo. Yeay. Ya betul, seperti yang kalian tahu, dia juga sama, sangat tidak terkenal di beberapa channel yang sebelumnya juga. Gitu. Oke Bom, apa nih yang bakal kita bahas di edisi perdana kita nih? Yo, welcome back with us Anjay bersama gua Maim. Oke, bersama gua siapa sih nama gua? Bom Anjay. Jadi di channel baru kita ini kita bakalan kita bakal ngejulit kali ya, atau lebih tepatnya pokoknya kita bakal memberikan informasi mengenai apapun itu sih, ya nggak? Tapi sifatnya seru-seruan ya. Sifatnya kayak ngobrol aja sih. Ngobrol, karena kita lupa ini nama acaranya sebenarnya Serba Mambo. Iya benar. Alias seru-seruan bareng Maim dan Bombo. Oke. Jadi Bom, apa nih yang bakal kita bahas di edisi perdana kita nih? Jadi kita bakalan ngebahas tentang YouTuber yang melakukan kontroversi ya. Oke. Lu termasuk gak? Gua ya enggak lah, jangan sampai juga bro. Kenapa? Ya karena gue nggak mau terkenal karena kontroversi aja. Emang lu udah terkenal? Ya maksudnya next time gitu kan. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama aja. Oke, untuk sekedar info aja ya, semua informasi yang akan kita angkat kali ini udah kita susun dan rangkum dari beberapa sumber di media berita seperti media massa dan media sosial. Ya. Yang kita sendiri udah seleksi dengan seketat-ketatnya. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas Eric Olim. Jadi Eric Olim itu sempat ribut sama Reza Arab. Kasus ini bermula saat Reza Arab marah lantaran tahu Eric Olim sengaja merobek poster anime. Nah, sebagai imbas, Reza tuh menolak ajakan Eriko untuk membuat YouTube Rewind. Nah, jadi kasus itu sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman sih kalau gue bilang sih. Jadi pas si Eric ngerobek poster milik seseorang dari komunitas pencinta anime, sebenarnya Eric tuh nggak sembarangan ngerobek si posternya. Jadi ada cerita yang harus kita tahu sih sebenarnya sebelum kita nilai Eric nih. Jadi poster itu ditunjukin pada siapapun yang menggunakan sepatu Adidas palsu. Dan Eric nggak setuju sama itu, gitu kan. Namun sepertinya ada salah paham nih antara Arab sama Eric nih. Jadi Arab pun langsung mengomentari hal yang dilakukan sama Eriko. Jadi Arab bilang, "You don't deserve to handle YouTube Rewind. Do not try to convince me. Not in any way, you bloody asshole." Gue tambahin dikit ya. Gitu kan. Gak ada you bloody asshole ya. Oh gak ada ya? Gak ada Gitu. Jadi Arab bilang kalau Eric tuh gak pantas buat ngundang YouTube Rewind. Dia juga ngejelasin bahwa Eric ya gak usah ngajak-ngajak diri dia deh, kapanpun gak usah deh, gitu bilang gitu. Ya mungkin di situ Eric jadi merasa sedih gitu kan ketika Arab berkomentar seperti itu kan. Iya. Jadi tambah lagi Eric sempat mengajak Arab untuk membantunya dalam handle YouTube Rewind gitu kan. Iya. Nah terusnya kan sempat juga Arab bikin lagu juga kan, dia ngerilis single EP ya, yang apa? Smile ya. Smile ya, judulnya Smile. Terusnya dibikin lagi tuh lagu tandingannya, No Smile. Iya, jadi kayak seolah-olah tuh makin panas. Jadi kayak seolah-olah si Eric tuh kayak ngedistract kayak dia ngebales lagunya gitu kan. Jadi kayak sindir-sindiran lah intinya gitu kan. Iya, kayak gue nyindir lu. Kayak temen nih sindiran. Jadi kayaknya apa sih maksudnya, kayak gue nyindir lu, terus lu nyindir balik gue segala macem. Tapi teman-teman kita yang ngerasa panas gitu. Jadi kayak ada kubu-kubuan kali ya. Makanya mungkin jatuhnya karena akibat sindir-sindiran lah. Iya, karena yang gue tahu mereka itu sebenarnya sekarang fine-fine aja ya. Karena terakhir tuh gue lihat mereka udah kayak yang ketemuan di salah satu kafe atau klub gitu. Iya. Gue waktu itu lihat di IG-nya Eric kalau nggak salah. Jadi dia ketemuan di IG-nya Eriko ya. Di IG-nya Eriko kayak ketemuan terus kayak ngobrol aja gitu kan. Mungkin ya semuanya udah beres kali. Iya, harusnya sudah beres. Sudah pada gede. Harusnya udah beres. Karena kan ini konsepnya kayak yang lebih ke kesalahpahaman aja sih kata gue. Iya, atau lagi digoreng. Kayaknya gitu kan. Pansos. Ditambahkan si Eric ini waktu itu kan emang kasusnya menurut gue termasuk salut juga nih sama Eric nih kan. Dia tuh berani bikin YouTube Rewind gitu kan, ibaratnya ketika dia baru YouTuber menurut gue ya, dulu tuh masih YouTuber kecil gitu kan. Ya menengah lah ya. Menengah lagi gitu menuju kan. Besar ya. Dan dia tuh kayak yang berani banget sih untuk bikin YouTube Rewind gitu kan.
Nah itu sih yang gue salut gitu sama Eric, kayak gitu sih. Oke. Tapi ini masih di tahun 2018 kemarin, Eric Colim sempat membuat kehebohan dengan memakan bulu jembi. Oh itu Itu buat dia celebrating waktu itu udah sampai 400.000 ya subscribernya di kanal YouTube-nya dia. iya benar. Jadi di video channelnya itu dia memotong bulu jembutnya sendiri. Gelai sih sebenarnya gue. Terus dia makan pakai roti. Iya, Itu benar. so jelas-jelas tuh menuai hujatan dari warganet. Tapi jadi pertanyaan gue, dia makannya pakai roti aja apa pakai mentega ya? Kalau gue nggak nonton, jijik banget. Enggak, gue pernah nonton video itu kan, emang sempat viral juga waktu itu kan. Jadi dia nyukur bulu JB-nya gitu kan di apa namanya? Dikontenin sama dia gitu kan, udah gitu langsung dimasukin ke roti, nggak pakai apa-apa, cuman roti doang dan langsung dimakan kayak gitu. Bulu jembai. Bulu jembai. Terusnya juri 2019 kemarin juga Eriko sempat tersandung kasus narkoba. Narkoboy. Dan membuatnya di penjara selama hampir 1 tahun. Dan Iya. dia bebas kemarin tuh 2 tahun yang lalu, Maret 2020. Eriko Colim kembali bikin YouTube. Namun hujatannya itu nggak pernah stop buat dia, nggak pernah berhenti. Walaupun dia udah bilang dia pengen merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ya mungkin karena keseringan toksik kali ya. Iya, karena emang dia emang terkenal dengan toksiknya kan, yang parah sih, nggak ya maksudnya ya toksik lah. Toksik lah ya pokoknya ya. Jadi sempat viral juga nih ya kan video si Eric Colim ini bertelanjang dada, anjay, tidur sama perempuan yang bernama Listi Chuan atau Listi Chan. Jadi dia ini seorang mantan atlet e-sport yang akhirnya dipacarin dan gosipnya sekarang udah putus lagi. Beneran nggak sih? Beneran. Tuh ngapain nanya ke kita sih penulisnya? Penulisnya siapa sih sebenarnya? Tahu goblok. Jadi ya tuh habis-habisan banget kan gitu kan, dihujat warganet dan dianggap melakukan kesalahan karena telah menyanyiakan mantan pacarnya Jessica Jen. Jadi banyak yang bilang gitu kan di konten-konten mereka juga gitu, katanya sih si Eric Colim sama si Listi Chuan ini mereka tuh kayak yang kena karma gitu, karena katanya si Eric Colim kan sempat selingkuh kan, dan diketahuan gitu kan bertelanjang dada tuh. Waktu itu kasusnya tuh dia lagi jadian sama si Jessica Jen gitu. Masih jalan sama Jessica ya? Masih. Cuman yang telanjang dadanya Eriko kan? Iyalah, kalau si Listi Chuan enak dong. Yang jelas sih udah di ban sama YouTube tuh video. Jai. Oke, terus lu inget lagi nggak sih tahun kemarin tuh Desember itu Eriko sempat adu jotos sama Winston Rinaldi ala MMA itu di ring Octagon Sport Packer Legacy Jakarta. Oh iya. Itu kalau nggak salah pas bulan Desember sebelumnya itu kan Eriko dikabarkan sempat memukul kepala Winston waktu mereka ketemu pas minum-minum nih di sebuah klub malam. Nah ujung-ujungnya yang kita tahu kan sampai ada beberapa tuh video-video yang ngerekam tuh bahwa akhirnya si Eriko ditantang sama Winston gitu kan setelah dia balik dari Bali pas kapan ya gue lupa lagi tuh. Nah akhirnya dia bertarung di arena Sport Packer Legacy Jakarta ala UFC-an gitu. Terusnya yang menang ya kita tahu lah semua yang menang Winston kan ya. Karena dia ngunci mati Eriko selama kurang dari 1 menit. Dan dikabari juga Eriko tuh sempat nyolok terusnya nyakar mukanya si Winston. Iya benar. Bergaya kayak ini kali ya, kayak momen gitu ya. Jadi sebenarnya dari yang gue lihat gitu kan ya, mereka juga kan udah bikin klarifikasi juga kan, dan ya, di podcast lain gitu kan. Jadi kronologi utamanya tuh katanya sih si Eric Colim ini dia sebenarnya nggak ada masalah sama Winston, karena dia ada masalahnya itu malah sama temannya si Winston, namanya Nico kan, teman satu circle-nya kan. Nico juga YouTuber sama, dan karena si Eric Colim kayak yang menganggap si Winston tuh bukan tandingan gua gitu, makanya dia melampiaskannya itu si Eric Colim melampiaskannya itu ke si Winston gitu kan, enggak ke si Nico. Karena dia ngerasa Nico bukan tandingan ya? Karena dia si Eric Colim ini merasa si Nico tuh bukan orang yang pantas buat dilawan gitu. Maksudnya ya nggak sebanding dengan si Eric Colim ya, karena ada hal yang di si Nico ini kayak yang kayak yang cacat lah. Jadi misalkan gini, gua ribut masih Juju nih, cuman sampai gua tahu Juju kakinya pecoy sebelah dan gua ngeliat lu lebih normal gitu. Lu ngantem gua gitu. Gua nampol lu gitu kan. Sebenarnya nggak make sense kan? Iya sih. Ya mungkin karena terbawa alkohol kali ya. Jadi kan nah di situ akhirnya si Eric Colim itu nampol si Winston katanya dari belakang. Cuman si Eric Colim bilang
dia tuh nggak nampol dari belakang, katanya dari depan. Sementara kata si Winston dia nampol dari belakang. Ya kita nggak tahu ya kronologi aslinya kayak gimana gitu kan. Tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya mutusin buat mereka akhirnya janjian kan buat untuk nyelesain masalah di Octagon gitu kan. Nah, tadinya sebenarnya kalau si dari pihak Eric Olimnya sendiri tuh dia bukan nggak mau, jadi kayak yang oke lah gue dateng gitu. Nah cuman dia tuh nggak mau ngikutin aturan gitu kan, makanya kan dia nyakar gitu kan. Bukan nggak mau ngikutin aturan gitu, kayaknya dia kepaksa. Kepaksa, dia pengen menyelesaikan keributan itu sebenarnya dengan pure ribut gitu. Pengennya tuh street fighting. Pengennya street fighting. Cuman karena menurut si Eric Olim, menurut si Winston ngapain gitu kan. Nah, dan si Winston ini pinter nih, dia tuh nyari kayak cuan dari situ lah ibaratnya. Iya. Ngambil cuan dari situ, nah sampai akhirnya dibikin konten dan juga dibikin tiketing. Oh iya, kalau nggak salah sekali mau nonton 200 per Iya, segitulah pokoknya gue nggak tahu detailnya. Ya jadi kayak yang ya udah ribut mereka berdua gitu kan. Nah udah gitu setelah pertarungan itu tuh si Listi langsung nyamperin si Winston gitu kan. Ya, winners get all ya. Buat foto bareng dan dianggap sama netizen tuh kayak yang manas-manasin kali. Nggak manas-manasin sih, jadi kayak disangka netizen itu mereka berkelahi memperebutkan Listi gitu, padahal ya bukan. Yang emang pada dasarnya emang mereka udah putus gitu di awal, dan ya mungkin ya namanya lagi rame kan. Iya. Ya pansos. Pansos dia. Iya benar. Tapi ngomong-ngomongnya Eric Olim juga nggak melulu bandel loh. Ya gue pernah denger juga tuh. Ada beberapa kegiatan sosial yang membuat Eriko juga dikenal sebagai YouTuber yang suka menderma. Seperti bagi-bagi makanan ke anak-anak jalanan, sampai pernah juga lo nyumbang hadiah turnamen ke panti asuhan. Sampai nih Ferdian Paleka nih, yang YouTuber ngasih YouTuber sampah yang sempat ini juga lah. Dia juga bilang Eric Olim tuh orang baik gitu. Dia suka berbagi dan punya karakter yang baik. Ya, gue juga sempat lihat tuh videonya. Jadi ada short video, tapi bukan videonya Eriko. Gue lupa banget. Dan itu di situ dia lagi ngobrol sama si Ferdian Paleka, dan dia bilang memang Eric Olim tuh baik gitu kan. Dia punya hati yang lembut gitu kan. Dan dia bisa cocok jadi panutan, jadi role model gitu kan buat si orang-orang lah kasarnya. Iya, kayak gitu. Oke lah ya. Jadi Mas Eriko tetap jadi orang baik ya. Iya betul Mas Eriko. Oke. Nah nextnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengusulkan ide gitu kan. Karena ini video kita masih perdana, kami juga mau mohon maaf bahwa bahasa kami masih belepetan. Iya, dan juga sumbernya masih apa ya? Masih ini penulisnya nih siapa sih? Ngeselin banget. Ya kita cuma membacakan apa yang ditulis. Iya, jadi scriptwriternya emang masih harus ini belajar lagi, dan kebetulan juga gue baru selesai les bahasa Indonesia sih kemarin, jadi bahasa durasi. Oke, terima kasih banyak. Gua Boms dan gua Maim Kibo. Bye bye. Bye.